kita lanjut untuk bahasan part 2 ya. Soalnya tadi bateraiku habis, mati. Oh, dan ternyata si Medco menurun 400 volts ya. The best emang. PTBA stay in position 19%, cuan stay in position, Goto stay, brand. Tadi yang part 1 udah ya, tiga ini. Tiga ini sudah brand, cuan sama Goto. Kalian belum lihat part 1. Jadi ini dilanjut ke part 2 ya. Tapi karena ada imbang, part 1 ada 3 relawan, sedangkan part 2 cuma ada 2, kita bonusi 1 lah. Kira-kira di komentar ini ada yang minta apa? Oke. Ada Ape Legend. Terus ada apa lagi nih? Oke, ada relawan lagi enggak? Adaru. Oke lah, aku bonusi 2 ya. The best emang. Apex sama Adaru. Oke, kita langsung bahas ke yang mana dulu ya enaknya ya. Ke Siano aja dulu lah, ke PTBA, PTBA. Sebenarnya kalau PTBA itu orang trading di PTBA ini aneh ya. Kenapa? Dia kan downtrend. Dia kan trennya turun. Kenapa trading di sana? Kecuali kalau kalian buat investasi ya, buat investasi that's okay. Karena chartnya mengarah ke Medco, langsung ke Medco aja dulu. Pelin pelan. Medco, aku tadi pagi koleksi di sini. Koleksi di sekitar sini. Karena ini area bagus. Sini. Enggak di sini lah di candle ini. Ini area bagus karena apa? Karena di sini nah. Area sini ada area demand di sini kan. Ini ada area demand. Ini. Kemarin sudah aku analisa perasaan Medco ini. Si Medco ini. Nah, di sini. Ini area demand kan. Terus di samping demand ini ada area resisten. Ini good. Di sini ada area resisten. Dar. Dan resisten ini didukung oleh ada dua sih. Tiga, banyak kan? Kalau banyak ini berarti dia termasuk key level di area sini. Jadi kemungkinan dia untuk balik ke atas itu lebih besar buat mantul, karena dia itu ada support sini sama sini. Ini maksudnya gimana sih mas? Kok bisa gitu loh, grafik gini-gini aja itu bolak-balikkan harga. Nah, karena setiap harga ini, bentuk ini ada transaksinya mas. Nah, setiap transaksi ini ada riwayatnya dan ada sejarahnya gitu loh. Apa maksud harga kok bentuk kayak gini? Apa maksud harga bentuk kayak gini? Itu ada namanya, ada maksudnya gitu loh. Kenapa kok habis gini-gini langsung boom ke atas? Nah, area ini tuh area apa? Ini area equilibrium. Area di mana harga seimbang. Buyer sama seller itu seimbang mereka itu. Nanti nunggu momentum ketika salah satu dari mereka itu lebih kuat, lebih condong kemana. Nah, ketika sudah condong ke satu arah, maka akan jebol. Itu yang dinamakan breakout gitu loh. Nah, kayak gini itu dinamakan breakout. Jebol. Berarti buyer lebih kuat. Dengan gitu momentum pasti retail yang panikan, yang FOMO ngikut akhirnya ayo ikut. Nah, gitu. Itu yang menyebabkan harga kekerek naik. Tapi ada saatnya di mana dia habis boom ke atas, dia gini terus boom lagi ke bawah. Nah, itu namanya FTR, fail to return atau fake out. Nah, contoh fake out kayak gimana, Mas? Contoh fake out kayak bentar aku carikan fake out. Nah, kayak gini. Ini kan dia jebol kan. Ini jebol dar ke atas sini, balik lagi ke bawah. Ini namanya fake out. Kalau kalian tahu fake out ini namanya. Ini. Nah, ini area manipulasi. Di area sini biasanya di kirinya itu bakal ada reaksi lagi. Mana reaksinya? Fake out ini. Nah, reaksi fake out ini disambut oleh ini. Disambut sama ini, gitu loh. Fake out ini area besar di mana di sini adalah area seller. Kenapa saya sebut area seller? Habis naik ke atas dibanting ke bawah. Berarti seller di area ini lebih kuat. Dan ini direaksikan di sini, gitu loh. Kok bisa mas area seller lebih kuat kok bisa mantulin harga? Karena bisa jadi di area sini itu masih ada sisa order pending order seller yang masih tersisa atau belum tuntas. Gitu loh. Contohnya gini, yang naikin ke atas itu ada 300 lot misalnya gitu. Ternyata di atas itu ada 900 lot. Yang match ke sell itu ada sekitar berapa? 300 match, sisa 600. Lah yang 300 sisanya itu nurunkan ke bawah. Lah di atas berarti kan masih ada sisa 300 order yang belum tuntas gitu loh. Nah, gitu maksudnya. Jadi alasan kenapa bolak-balik saya bilang harga ini mengatakan apa pada kalian? Kalian harus pahami sebagai trader gitu loh. Nah, kayak gini, ini ada area
konsolidasi di sini. Entah kalian bilangnya sebagai bandarmologi itu area apa namanya, akumulasi lah, area distribusi lah, apalah gitu. Gitu. Kalau area sini sih kuat biasanya. Atau kalau kalian mau investasi atau mau long term ya, stop loss sih saya sarankan nggak di sini sih. Kenapa? Karena biasanya ini area manipulasi. Bisa jadi dia habis gini ya, dia naik ke atas sedikit baru jebol lagi ke bawah. Kalian cut loss sia-sia. Nanti pas di sini dia balik lagi ke atas. Jadi saranku kalian open 2 kali. Open di sini sama open di sini. Nanti stop loss di sini. Kenapa saya bilang ini area manipulasi? Karena area kuat itu bukan di ini saja, bukan di sini saja area kuatnya. Area kuatnya ada 2. Sama di mana? Di sini. Di sini. Ini area kuat ini. Ini ada area manipulasi. Ada fake out. Nah, fake out QOM level. Fake outnya udah bukan fake out biasa. Fake outnya QOM level. Jadi bisa jadi dia kesini, mantul atas sedikit, break ke bawah, baru naik ke atas. Gitu. Atau mungkin bisa jadi habis ke sini langsung naik ke atas bisa. Tapi saya sarankan stop loss kalian di area sini. Take profit di area mana, Mas? Take profit di 2000 kalau aku sih. Gitu. Walaupun di sini juga ada sih, ada price cap. Price cap tapi udah diimbas sama yang ini sih. Jadi kekuatan seller udah habis. Ini loh, kalau kalian teliti ya. Di sini ada area seller. Ini. Ini area seller Medco di sini. Dia kan jebol. Tapi masih udah diambil lagi sama yang ini. Ini udah ngambil sellernya yang ini. Jadi dia imbas ke bawah. Gitu. Itu buat trading ya. Jadi kalau saya sih mungkin areanya agak lebar. Bentar saya hapus dulu ini. Hapus. Jadi kayak gini nanti. Long position. Di sini tarik ke sini. Stop loss di area sini nah di pucuk sini. Take profit nanti bisa ke ini kok susah betul sih. Oh, your money has been withdrawn Bang Jago. Thanks. Ya, sini. Take profit di sini. Walaupun lebar sekali ya, cukup lebar, kalian bisa kena SL 20%-an. Tapi take profit kalian lumayan. Take profit bisa dapat 80%. Oh, lumayan. Lumayan, berapa kali itu? Jadi karena stop lossnya lebar sekali ya 20%, saya sarankan kalian masukkan kira-kira 20% dari modal aja. 20%. Jangan all in ya. Kalau ada yang all in nyangkut gua hantam kalian. Kalau sampai curhat nangis-nangis lagi. Karena nanti saya yakin bakal lama. Di sini mungkin bakal butuh waktu 1 bulanan lah. Dia bakal bikin konsolidasi. Kecuali kalau tiba-tiba ada berita sentimen ya. Kalau buat invest sih udah gak diragukan lagi sih. Medco ini perusahaan bagus. Kalau menurutku ya, coba kita cek RTI. Medco, Medek. Medco. Nah, oh ini bagus ya. Bagusnya kenapa? Karena di kuartal 2 dia 22 aja IPS-nya, tapi di kuartal 3 dia bisa ngasilin 78. Jadi ada sentimen nanti ini bisa ngerek harga sih. Bisa naikkan harga dari segi sentimen ya. Terus nanti apalagi kalau ini kelop bisa lebih besar atau setara sama ini. Terus angka ini lebih besar dari ini. Sudah. Ada kemungkinan besar buat naik. Terus buat cash flow-nya dia bagus. Dia enggak minus. Dia punya rasio cash flow-nya itu sekitar berapa ya? 8% dari aset. Iyalah, 8% dari aset. Bagus. Asetnya 100T, market cap-nya cuma 27. Bagus. Berarti kalian cuma butuh 27 triliun buat beli perusahaan dengan harga 100 triliun. Bagus, buat investasi bagus sih, saya setuju ini. Bisa kalian hold untuk long term atau buat nabung. Price earning ratio juga bagus. PBV-nya bagus normal. Itu. Kita lihat hutangnya. Untuk rasio hutang debt to equity ratio kurang cantik sih, 270%. Kurang cantik sebenarnya sih, cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau kalian mau invest oke. Cuma jangan terlalu banyak. Tapi ya wajar sih untuk perusahaan tambang dengan debt to equity ratio cukup besar itu masih wajar. Sebenarnya. Tapi kalau cuma 120, kalau ini 200 Mas. Iya bener aku. Makanya aku bilang besar sekali. Jadi ya kalian masukkan 20 atau 30% aja ya, jangan all in di sini.
Buat invest bagus, cuma jangan terlalu besar porsinya. Dividen dia bagi dividen gak sih? Oh, bagi. Walaupun lumayan nggak terlalu besar ya. Berapa ini? 0,0014 dikali 15.500 berapa? Berapa? 35, 45-an lah, 45. Oh, bagus. 4%. Good. Cukup bagus sih buat dividen investing juga. Dia konsisten juga sih naikin, nggak naikin sini sih. Oh, dia ada interimnya juga. Ada interim dividen. Ini mungkin nanti juga bakal bagi interim nggak sih? Tapi ini di bulan yang sama. Oh, mungkin bisa jadi dibagi 2 kali atau gimana ya? Oh, kurang paham juga ya. Oke lah. Untuk Medco buat investasi bagus. Untuk trading seperti yang saya katakan tadi. Oke, kita lanjut ke PTBA. PTBA. Perusahaan favorit buat apa? Dividen investing. Aku koleksi PTBA sih, tapi karena harganya di dasar sekali aku nggak peduli sih mau kemana dia. Soalnya aku ambil di pucuk bawah sekali. Oh my god, PTBA, why? Di sini hijau sih, indikatornya hijau. Berarti, oh, secara EPS dia 0%, tapi revenue-nya minus, turun 6% dari kemarin. Oh, pantas dia turun. Kelihatannya hijau sih, cuma earnings-nya dia itu minus 6% dari kemarin. Pantas sih sentimennya jelek. Ya sih karena bukan musimnya apa namanya? Bukan musim buat tambang. Tapi ini bagus. Ada key level. Kita punya key level di sini. Coba ke weekly. Kita ke weekly. Oh god, di sini ada bagus sekali cantiknya. Ini besar sekali tapi areanya. God, bagus sekali. Ini buat nabung sih. Kalian kalau udah mau mulai nabung PTBA bisa dimulai di sini. Bisa mulai di area sini, ini udah area cantik sekali. Bisa kalian nabung gitu sambil nunggu dia naik. Udah bagus gitu. Gak sekalian di sini, Mas. Ya nggak apa-apa. Sekalian di sini nggak apa-apa. Nunggu sini nggak apa-apa. Terserah. Tapi nanti kalau harganya balik ke atas dulu ya jangan nangis. Nggak dapat barang. Gitu. Kalau buat trading jangka pendek sih kayaknya enggak ya. Kecuali kalau bisa short sell. Kalau bisa short sell silahkan kalian trading sell di sini. Tapi juga gak saya sarankan kalau kalian mau short sell di arah sini sih harusnya. Stop loss di sini, take profit sini. Bisa. Tapi kalau udah kejauhan nggak bisa. Kalau mau buy nyicil di sini, mungkin ada kemungkinan dia turun dulu ke sini, area sini bisa. Kalau buat trading nggak saya sarankan. Kalau dari segi apa ya, segi apa namanya? Dari segi fundamentalnya sih nggak diragukan lagi ya PTBA. Kecuali minusnya satu, dia itu perusahaan Patriot BUMN. Ini aku dapat kemarin gurihnya, wah. Seger ini. 1.000 loh, bayangkan. Terbaik sih perusahaan ini buat dividen investing. Oh, lihat kemarin EPS-nya naik, cantik sekali. Oh, lihat. Ini sentimen ini yang bikin dia anjlok kemarin karena apa? EPS-nya turun berapa persen dari EPS kuartal 2. Itu bos sih. Gitu. Tapi buat market cap 26T, buat aset 36 ya masih wajar sih, masih impas lah. Ada untung sedikit kalau kalian beli. Nggak murah-murah banget tapi ada untung sedikit. Gitu. PBV-nya harga wajarnya 1.600 memang. Harga wajarnya 1.600. Jadi kalau kalian mau bener-bener nyelengi di harga yang bener-bener murah ya nunggu di arah sini 1.600-an. Cuma kalau kalian takut ya bisa nyicil di area tadi yang aku tandai tadi. Price earning ratio bagus 5%, tapi kurang kecil sih. Menurutku perusahaan tambang yang bagus itu price earning ratio di bawah 3. Gitu loh. PBV-nya normal. Tapi kalau mau murah sekali harus di bawah 0,7 kalau perusahaan tambang menurutku ya. Karena apa? Call itu harusnya mahal. Dan call yang ditimbun itu dihitung apa sih ini sebentar, Mas? Call yang ditimbun itu dihitung aset. Dengan kata lain, kalau dia nimbun call banyak, nimbun batu bara banyak, itu artinya dia harusnya asetnya banyak gitu loh. Tapi kenapa kok PBV-nya itu tinggi sekali? Dan PR-nya
nggak bisa di bawah itu. Dengan kata lain, satu, kalau nggak harga batu bara turun banget, dia belum jualan atau nggak ada cadangan batu bara. Cadangan batu baranya berkurang antara dua itu. Perusahaan tambang. Debt to equity ratio-nya normal. Ya kalau kalian mau buat sapi perah ya, buat dividend investing sapi perah ini good, ini cocok. Gitu buat PTBA. Gitu. Jadi kalau strategiku nanti sih aku bakal nyicil di area sini. Nanti kalau dia udah lepas area sini, udah naik ke atas, aku belinya nggak pakai uang cash lagi, nggak nabung lagi, tapi aku belinya pakai dividen. Tuh. Atau kalau bisa sih dividennya aku arahkan ke saham lain sih. Jadi biar dia di sini-sini aja. Nanti dia naik, aku take profit setengah, dia turun lagi, aku tambah lagi, gitu caranya. Terus lagi ada yang request Adaro. Sebenarnya Adaro sih udah aku analisakan sih di video kemarin sih. Adaro. Ya udah APEC aja lah, APEC kemarin Adaro udah kok. Kok minta lagi loh. Games ketagihan. APEC Legend. Oh, APEC posisinya bagus sebenarnya. Secara daily posisinya bagus. Dia mantul-mantul di situ aja sih, bikin area flag limit. Ini kalau orang H1 sih daily lah. Dia bikin flag limit. Oh, di sini. Ini area bagus ini. Di sini ada area besar sekali tapi besar. Segini areanya. Nah, kalian udah bisa mulai nyicil sini sih, udah bisa mulai beli sih di sini. Ini areanya udah ada candle konfirmasi. Tinggal nunggu dia break gini aja, dia balik ke sini langsung naik dia. Ada kemungkinan. Target mana Mas? 400. Stop loss 148. Udah itu aja. 1/3. 3 atau 2 ya? 2 ya kayaknya. Gitu. Stop loss inilah 148, take profit 400. Bisa kalian mulai nunggu dia break area ini atau langsung cicil di sini bisa gitu. Kalau dia udah break di area sini, kalian tunggu dulu sampai dia masuk area sini baru kalian tambah lagi. Kalau dia cut loss biar kerugian kalian nggak banyak. Tuh. Oke, jadi kalau buat apa ya? Kayak ginilah nantinya posisi kalian di area sini. Oke. Kita tarik. Nah, turun dikit lah. Nah, take profit area 400 sini. Nah. Wow, 91% take profit. Tapi stop loss kalian 31%. Ya 1/3 lah. Jadi kalian bisa masuk ya 10-15% dari aset kalian atau 20% dari aset kalian lah. Jangan terlalu banyak soalnya ini perusahaan dengan market cap kecil. Sangat gampang diombang-ambing. Gitu. Jadi kemungkinan besar dia bakal di sini ya 1-2 mingguan lah. Habis itu baru naik perlahan-lahan. Gitu. Untuk APEC Legend. Buat investasi APEC Legend sih kurasa saya nggak sarankan karena apa? Karena udah ada Medco. Sama-sama perusahaan energi, kurasa aku lebih condong ke Medco. 2, karena sekarang trennya geothermal, mungkin saya lebih sarankan kalian masuk ke geothermal. Gitu. Entah ke Pegas, tapi kalau Pegas juga udah mahal sih. Kok Pegas? PGEO. PGEO untuk investasi ya. Besok aku lanjutkan lagi buat PGEO gitu. Cuma kalau buat trading aja sih ini udah bagus. Di sini stop loss ini. Kita cek dalamannya, fundamentalnya Apex. Nah, lihat dia minus, kuartal 3 minus. Kuartal 4 kalau dia bisa nambah ini di atas 10, dia jadi sekitar ya 20-an lah di sini lah. Dia bisa turn around, mungkin bisa jadi katalis buat naikkan dia. Market cap cuma 600M, asetnya 3T. Cukup bagus sebenarnya buat PBV sih, tapi PBV aja nggak cukup karena dia punya saingan cukup berat di sisi energi ya. Oh, lihat kan harga wajarnya 368. Tapi pernya sangat tinggi, dengan kata lain dia hasilnya kurang memuaskan. Entah antara dia tambangnya kurang menghasilkan atau karena harganya menurun, ya disitulah. Dan utangnya juga cukup besar, Pak. Nah, kalau dia nggak ngasilin duit lagi, nggak ngasilin keuntungan yang lebih tinggi lagi, bisa jadi PBV-nya nanti itu kemakan buat bayarin utang. Nanti kalian lihat PBV-nya semakin menurun. Soalnya kemarin apa? Kulihat PBV-nya kemarin itu di angka 400-an loh. Percaya nggak kalian? Tapi sekarang udah di angka 300-an. Dengan kata lain, ini ada asetnya berkurang.
Pertanyaannya aset dalam bentuk apa yang berkurang yang dijual ini? Gitu. Tapi kok gak ada berita mas kalau Apex jualan aset? Gak harus diberitakan, gak harus diberitakan, gitu loh. Ada terkadang hanya orang insider yang tahu apa hasil keputusan orang dalam di sana. Itu. Udah berapa menit ini? Oh, 20 menit. Oke, segitu aja ya. Besok-besok lagi mungkin aku akan buat analisa lagi buat kedepannya gitu. Cuma kalau buat analisa sih kayaknya nggak terlalu sering, kecuali kalau lagi gabut aja. Ya kalau lagi pengen bikin video analisa. Hmm. Oke, segitu aja dari saya. Semoga portfolio kalian membaik dan saya akhirin. Sampai jumpa di video selanjutnya.